Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamsiah, NIM 1213030129, kelas HTNC semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Tauhid dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Di sini saya akan mereview materi yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Subjudul yang pertama adalah ilmu dan pengetahuan. Ilmu dan pengetahuan mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Pengetahuan adalah sesuatu yang kita dapatkan dari panca indera kita, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu mempunyai tingkat yang lebih tinggi daripada pengetahuan. Pengetahuan perlu diuji terlebih dahulu untuk menjadi sebuah ilmu. Tahapannya, pengetahuan itu diuji, lalu menghasilkan teori, setelah itu dapat dipelajari oleh orang lain, barulah menjadi sebuah ilmu. Syarat-syarat pengetahuan menjadi sebuah ilmu itu ada 3. Yang pertama, epistemologi, yaitu ilmu tersebut harus memiliki metode untuk mempelajarinya. Yang kedua, ada ontologi, yaitu ilmu tersebut harus dapat didefinisikan dan memiliki tujuan. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu ilmu tersebut harus memiliki kegunaan atau fungsi. Jadi untuk apa sebuah ilmu itu? Karena jika tidak mempunyai tujuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Jadi hanya sebatas pengetahuan saja. Subjudul yang kedua adalah pengertian tauhid. Tauhid secara etimologi ialah suatu keyakinan tentang satu atau esanya Allah. Sedangkan secara terminologi, tauhid artinya menjadikan sesuatu satu saja. Ilmu tauhid artinya segala pikiran dan teori beserta argumentasinya yang mengarah kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu. Sedangkan Muhammad Abduh berpendapat bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang wujud Allah, tentang sifat yang wajib ada pada Allah, yang boleh ada pada Allah, dan yang mustahil ada pada Allah. Sedangkan Husain Afandi Al-Jisr At-Talabusi berpendapat bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas atau membicarakan tentang caranya menetapkan akidah agama Islam dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Objek ilmu tauhid ada 3. Yang pertama, tauhid ilahiyah membahas tentang ketuhanan. Tauhid ilahiyah terbagi menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan zat. Yang kedua, tauhid nubuwah membahas tentang kenabian. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, yaitu membahas tentang sesuatu yang didapat lewat pendengaran dari sumber yang meyakinkan, yakni Al-Quran dan hadis. Tauhid merupakan sebab paling utama terhapusnya dosa-dosa. Ada suatu hadis mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa seorang hamba dengan sebab tauhidnya yang murni. Dan tauhid merupakan satu-satunya sebab mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang tertanam di dalam diri seorang hamba akan membebaskan dirinya dari segala rasa takut dan rasa gelisah. Dan tauhid akan mengurangi rasa kesulitan dan kepedihan apabila seseorang itu ditimpa musibah. Subjudul yang selanjutnya adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah bentuk pengakuan kita sebagai makhluk atas keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang memberi petunjuk, memberi rizki kepada semua makhluknya, Allah yang memelihara segala sesuatu di muka bumi ini, dan Allah yang maha menghidupkan dan juga mematikan. Sub yang selanjutnya adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah sebuah bentuk sikap atau tuntutan sikap setelah kita mengakui atas keesaan dan kekuasaan Allah. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menyembah dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sub selanjutnya adalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ialah kita harus mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut sebagai Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan sebagainya. Dan kita juga harus mengimani sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala seperti wujud, qidam, baqo, dan sebagainya. Sub yang terakhir yaitu karakteristik ilmu tauhid. Yang pertama ada taufikiyah. Artinya kita sebagai orang yang pelajari ilmu tauhid dituntut untuk berbuat dan beramal sesuai apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, goibiyah. Karakteristik ilmu tauhid ini mempunyai kepercayaan yang goib. Jadi tidak selalu ilmu tauhid ini memiliki karakteristik yang faktual atau empiris, tetapi
ilmu tauhid juga memiliki karakteristik yang tidak dapat langsung diterima oleh akal begitu saja. Ada perantara yang harus menghubungkan agar pelajaran tersebut dapat diterima oleh akal. Yang ketiga adalah syumuliyah, yang berasal dari kata menyeluruh atau sempurna. Artinya, ilmu tauhid mengajarkan kepada kita tentang kesempurnaan ajaran yang ada pada agama Islam. Yang keempat ada takamul, yang berarti sempurna, terkumpul, bulat, dan pelengkap. Artinya, ilmu tauhid menuntut kesempurnaan kepada setiap orang yang mempelajari ilmu tauhid. Yang terakhir ada tawazun, yang berarti keseimbangan atau seimbang. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita harus berperilaku seimbang atau adil. Adil dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi tidak selalu adil itu berarti setengah-setengah atau membagi 50-50. Jadi output dari kita mempelajari ilmu tauhid ini adalah selalu berperilaku adil dalam setiap aspek kehidupan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.